Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Pemirsa di rumah dan pebisnis muda yang ada di studio saat sekarang ini, kita sekarang berada di daerah Purwakarta, di mana kita akan banyak belajar dengan orang-orang yang luar biasa sekali, dan tentunya di episode kali ini satu yang spesial, di mana kita akan belajar dari seorang pengusaha yang biasa mungkin orang menganggap bisnisnya biasa saja, namun di bulan Ramadan ini beliau kebanjiran omsetnya yang luar biasa sekali. Dan tentunya dari tangan beliau mengajarkan sebuah hal di mana seperti ini. Hal yang biasa saja, seperti ini, perhatikan. Menjadi luar biasa. Dan tentunya saya tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan langsungkan ke Coach Marisha untuk berkomunikasi dan berdialog langsung dengan tamu kita pada saat ini. Silakan Coach. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pebisnis muda di rumah maupun di kantor Bank BJB Purwakarta ini? Hari ini kita ketemu lagi dalam program Nobis. Oke. Meskipun puasa tapi semangatnya tetap tinggi ya gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bank BJB Purwakarta Pak Kunto atas kesempatannya kita bisa berkunjung ke Bank BJB ini. Yang kedua kepada teman-teman HIPMI Purwakarta. Di sini ada Kang Dahlan dengan timnya luar biasa. Terima kasih Kang atas ininya. Kemudian juga kepada Kang Zamal sebagai narasumber siang ini gitu. Baik, pebisnis muda. Hari ini kita akan bahas satu tema yang luar biasa saya gitu, bahwa kenapa kita ke Purwakarta gitu. Rasanya ini yang kedua kita berkunjung ke Purwakarta. Kita di Entrepreneur School sama Bandung TV tertarik menggali satu konsep yang namanya potensi daerah gitu. Banyak daerah-daerah di Jawa Barat ini punya potensi yang luar biasa. Kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneur sukses, jangan jauh kemana-mana lihatnya gitu. Lihatlah ke daerah kita gitu. Banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Di sini ada teman kita, sahabat saya nih di HIPMI ya, Kang Dahlan. Kang, apa kabar Kang? Baik. Ya, apa namanya? Ini teman-teman HIPMI Purwakarta ada di sini. Kang, beberapa bulan lalu kami juga ke sini ya Kang ya, gitu. Alhamdulillah ketemu juga dengan teman-teman HIPMI. Kira-kira nih Kang, apa sih potensi terbesar yang ada di Purwakarta ini Kang, menurut Akang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih GIMB ya, yang kedua kali datang ke Purwakarta dan tempatnya di sini juga di Bank BJB. Adapun apa tadi yang ditanyakan tentang potensi Purwakarta, Yep. Seperti kita ketahui Purwakarta itu terletak geografisnya itu antara dua ibu kota provinsi ya, jadi DKI Jakarta sama Bandung, ya, yang otomatis lintasnya itu yang insya Allah kalau yang tertarik banyak yang mampir ke sini. Walaupun kadang udah ada jalan tol itu kadang jadi lewat aja. Lewat gitu ya. Nah, adapun potensi di Purwakarta sebenarnya banyak sekali, mulai dari yang UKM, pedagang-pedagang makanan kayak begitu, terus termasuk juga karena Purwakarta juga kota industri. Ya. Lebih dari 200 perusahaan ada di kawasan dan di luar kawasan Purwakarta ini, di mana perusahaan-perusahaan besar itu banyak memerlukan perusahaan-perusahaan kecil, anak perusahaan, yang otomatis kami dari pengusaha muda banyak informasi mengenai apa yang bisa kita sinkronkan, kita sinergikan dengan perusahaan-perusahaan besar itu. Kalau anggota berapa Kang di Purwakarta? Anggota kami sekarang sekitar 40. Itu di luar HIPMI perguruan tinggi. HIPMI perguruan tinggi insya Allah sekarang kami udah ada 4 perguruan tinggi yang sudah dilantik menjadi pengurus dan anggota HIPMI perguruan tinggi. Artinya luar biasa ya Kang potensi yang ada di daerah ini ya gitu. Nah, kalau banyaknya mereka bisnisnya apa Kang di Purwakarta ini? Macam-macam. Kami sampaikan bahwa dari mulai tadi ada UKM
yang sifatnya pedagang makanan, dan juga ada UKM perumahan yang mungkin bisa dibilang usaha kecil miliaran yang itu ya. Gitu. Aplaus dulu ya. Jadi ada singkatan UKM usaha kecil miliaran. Oke. Kang, satu nih Kang, hari ini kita mengundang salah satu teman kita anak muda juga berbisnis parfum ya. Kenalkan dulu Kang Zamal ya. Aplaus dulu buat Kang Zamal, terima kasih. Ini parfum juga termasuk salah satu potensi juga ya Kang di daerah Purwakarta ya. Ya kalau parfum sih usaha yang sangat bagus, karena orang akan selalu mendekati parfum itu karena wanginya mungkin ya. Wanginya. Oke Kang, terima kasih. Saya ke narasumber kita yang kedua nih. Baik para pebisnis muda, bicara masalah parfum, siapa yang tidak butuh ini ya gitu, produk satu ini yang sangat-sangat mempengaruhi penampilan seseorang. Bahkan saat ini tidak hanya perempuan lah, tapi juga laki-laki gitu. Tentu para pebisnis muda pernah mendengar konsep metroseksual ya gitu, laki-laki di mana mereka tidak hanya nampil biasa aja, tapi mereka udah peduli dengan penampilan gitu. Nah hari ini siang ini kita juga kedatangan sahabat kita Kang Zamal. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah bisnis Kang, masalah parfum ya Kang ya gitu. Itu sejak kapan Kang mulainya Kang? Ya, pertama-tama saya kenalkan diri saya dulu. Yep. Nama saya Zamal, Okay. pakai Z, Zamal. Zamal ya, jadi bukan J loh ya. Karena identitas ya. Oke. Kemudian Banyak orang nyebutnya pakai J, cuman mestinya Z. Zamal. Zamal. Ya, gitu. Oke. Terus saya ada satu usaha di bidang parfum dan alhamdulillah itu udah berjalan sekitar lebih kurang 5 tahunan. 5 tahunan ya. Oke. Itu nama usahanya Kang? Pakai nama saya sendiri, Zamal Parfum. Zamal Parfum. Baik para pebisnis muda. Kenapa seseorang menggunakan nama ya, nama pribadi? Itu tentu tidak ngasal ya gitu. Kalau saya lihat dari Kang Zamal ini, beliau percaya diri gitu bahwa bisnis yang beliau bangun itu sangat-sangat punya potensi, sehingga beliau dalam tanda kutip mau mengidentifikasikan bisnis dia dengan nama. Buat kita bisnis itu, nama itu sangat menentukan bagaimana bisnis ke depannya gitu. Oke, di awal memang Zamal Parfum ya, itu namanya. Boleh diceritakan sedikit bagaimana Kang Zamal memulai bisnis ini gitu? Ya alhamdulillah, mungkin dulu pertama kali saya lahir asli putra daerah Purwakarta Kang. Oke. Saya dari Purwakarta, cuman saya lama tinggal di Jakarta. Oke. Dan dulu pun sempat saya nih bekerja di salah satu perusahaan. Cuman selepas lama daripada kerja ada timbul satu keinginan buat yang namanya usaha. Berwirausaha. Jadi keinginan mulainya ya gitu. Karena emang salah satu kunci mau jadi pengusaha itu pertama ya keinginan keras dulu. Iya, betul. Apa keinginan keras nih, lupakan dalam pola pikir kita, di benak kita buat yang namanya kerja, saya mau usaha. Betul, betul. Jadi dulu tuh saya emang langsung resign, dan selepas resign pun saat ditanya apa yang mau kamu kerjakan Zamal, malah saya bingung dulu. Belum tahu, cuman saya mesti resign dulu baru saya tahu, saya bilang. Riset ya. Oke, satu. Begitu jalan sampai masuk balik lagi ke kampung halaman, dan benar kata Bapak teman kita, Bapak siapa? Kang Dahlan ini. Saat saya masuk ke Purwakarta ini kota yang sangat potensial Kang. Kota yang mungkin kalau penduduk aslinya nggak begitu banyak, cuman pendatangnya dan dengan jumlah kawasan industri yang ajib luar biasa banyak. Jadi kami ini ada pikir buat saya pengen punya satu usaha yang notabene usaha ini percepatan usaha ini cepat banget. Jadi bukan contoh simpelnya kalau kami ini punya 10.000 bisa kembali dalam 1 bulan nih 15, kalau lebih malah lebih baik jadi 20.000. Itu yang kita pikirkan. Dan ternyata emang karena pangsa pasarnya yang bagus dulu terpikirnya parfum, ya kita mulai kembangkan di parfum. Jadi tadi para pebisnis muda Kang Zamal tidak asal gitu mulai bisnis, tapi dengan riset.
riset. Gitu. Konsep dalam bisnis, kalau riset itu dia mencoba untuk mengamati bagaimana potensi pasar, betul nggak Kang? Benar. Ya, potensi pasar yang ada, seperti Kang Dahlan tadi bilang, Purwakarta ini luar biasa gitu. Yang tidak hanya penduduk asli ya Kang ya, banyak pendatang malah gitu ya, yang bisa menjadikan potensi pasar buat kita gitu. Nah, kemudian parfum, ada apa sih dengan Miss Parfum di Purwakarta ini Kang? Ada apa nanti kita akan jawab Oh, lagi. gitu. Kita akan kupas tuntas lagi Coach. Oh, oke, Karena oke. kita berikan kesempatan nanti pada yang mau lewat ini tetap standby, stay tune di Nubis, pemuda yang berbisnis. Kembali lagi di acara Nubis, Yang muda yang berbisnis. Baik, pebisnis muda tentunya kita sudah mendapatkan sekilas dari pengalaman seorang tamu kita pada saat sekarang ini, Zamal, dengan usahanya Zamal Parfum. Apa dan bagaimana kita akan gali lagi lebih jauh. Silakan Coach. Oke, terima kasih Mr. Main. Baik para pebisnis muda di rumah maupun di kantor Bank BJB ini. Tadi kita sudah melihat bagaimana potensi yang ada di Purwakarta disampaikan oleh Kang Dahlan, kemudian salah satu dimanfaatkan oleh Kang Zamal gitu dalam berbisnis parfum gitu. Saya melanjutkan pertanyaan saya, Kang, kenapa milih parfum ini sih Kang? Gitu. Sebenarnya masih banyak kan potensi bisnis lain yang bisa dimanfaatkan di sini. Gitu. Orang banyak berpikir kalau hari ini bisnis parfum itu emang sekedar buat buka toko, dia tunggu pembeli mungkin. Yap, betul. Kalau kita dalam satu perusahaan kita nih, satu kita bikin mindset orang-orang di sekitar kita bahwa parfum ini pertama bukan kebutuhan sekunder sekarang. Oke. Jadi siapa saja orangnya, mau pekerja kantoran, apa pekerja pabrik, siapa saja di kalangan apa saja, parfum ini udah jadi kebutuhan primer. Oke. Itu hasil riset ya? Nah, dan bukan hanya di situ, kami pun sampai sebelum kita terjun buat dilempar ke masyarakat tuh kita lihat dulu datanya di Dinas Kependudukan masyarakat Purwakarta ada berapa, dan kita jadikan acuan buat target kita selama 1 tahun ini, tahun ke depan. Betul, betul. Jadi benar-benar lihat, satu yang saya pelajari dari Kang Zamal tadi adalah para pebisnis muda, market. Market itu tidak harus kita yang nunggu, tapi di-create. Gitu. Beliau mencoba untuk menciptakan pasar yang notabene selama ini orang berpersepsi. Nah, ini kata kuncinya. Bahwa pasar itu sangat dipengaruhi persepsi. Dipersepsikan bahwa parfum itu dibutuhkan hanya untuk kalangan wanita. Tapi beliau mencoba untuk meng-create market. Bahwa tidak hanya wanita, tapi laki-laki juga butuh ya Kang ya. Gitu. Benar. Untuk parfum satu. Yang kedua, beliau kembali lagi menghubungkan dengan pernyataan Kang Dahlan bahwa segala sesuatu berdasarkan potensi. Purwakarta ini luar biasa kata beliau. Beliau lihat dulu jumlah penduduk. Gitu. Berapa Kang jumlah penduduk Purwakarta? Buat tahun ini lebih kurang 1 juta lebih Kang. Dulu baru tahun sekitar 2012 saya pernah ke Dinas Kependudukan tuh 972 sekian. 972.000 ya. Oke. Betul ya Kang Dahlan ya. Yang punya Purwakarta gitu, aplaus dulu ya gitu. Pastilah gitu. Oke, Kang, bicara parfum tadi kita udah, apa yang bedain parfum, bisnis parfum Akang dengan yang lain? Oke, kami di Zamal Parfum saat kita memulai satu usaha, visi dan misi kita itu yang beda juga dengan yang lain. Kami ini selalu saat siapa saja orangnya pengen bergabung dengan kami dari satu perusahaan kami ini, moto kita nih yuk kita maju bareng-bareng. Oh, okay. Dan di kami selama kita berjalan lebih kurang 4-5 tahun lebih, kami ini tidak pengen mempunyai yang namanya karyawan.
Jadi di tempat kami nih biar banyak, kami tak bilang pada mereka nih karyawan kami. Saya bilang kepada mereka tuh partner saya. Mitra ya? Mitra semua. Oke. Dan masing-masing dari mereka apabila ada keinginan yang kuat buat maju, maka kita dorong. Bahkan kita kasih keluasan buat dia buka pribadi dengan brand dia sendiri tanpa. Enggak berhalangan, berbeda dengan konsep bisnis akah? Mau sama pun nggak ngaruh. Oke. Jadi para pebisnis muda ini satu konsep bahwa selama ini orang melihat bahwa kita pengusaha itu punya karyawan. Memang tren dalam ilmu manajemen saat ini juga penempatan karyawan itu tidak lagi sebatas ordinat dan subordinat, artinya atasan dengan bawahan, tapi harus bermitra, berpartner. Kenapa? Perkembangan teknologi saat ini mendorong juga banyak orang untuk melihat bagaimana hak dan kewajiban gitu. Jadi mereka tidak melihat konsep mindset yang dibangun sekarang itu adalah Anda atasan, saya bawahan. Mereka tahu posisi sekarang hak dan kewajiban itu relatif sama. Atasan butuh pengusaha butuh karyawan dan karyawan butuh kerjaan. Itu mindset. Oke, itu dari sisi karyawan. Berapa jumlah sekarang mitra, Kang? Lebih kurang 120. 120. Applause dulu ya gitu. 120. Itu nggak pusing ya, Kang ya? Ngelolanya? Enggak ada pusing. Nggak ada pusingnya. Semua sama-sama ada sikap bahwa kami ini selalu bilang sama para partner kita, ini bukan usaha Zamal. Saat siapa saja ikut bergabung dalam usaha kita, maka dia punya kewajiban pegangin usaha juga. Jadi jadikan usaha ini usaha ente juga. Artinya sense of belongingnya diciptakan. Benar sekali. Satu. Yang kedua, Kang, dari sisi proses bisnisnya, Kang, ini bahan ngambil produknya impor atau dalam negeri, Kang? Kita pertama ambil dari satu importir, habis itu kita produksi di rumah kita. Jadi saya pribadi kan my home is my office, jadi rumah saya kantor saya. Gitu. Dan jadi dimanapun. Dan yang sangat membedakan kami dengan yang lain, orang lain mungkin banyak saat kata bisnis apa, bisnis parfum, tokonya di mana? Nah, kalau Bapak cari toko saya di 6 kota sekarang udah tersebar, saya punya partner tuh nggak ada yang namanya toko Zamal Parfum. Gitu. Nggak bakal pernah ada. Dan saya sendiri yang ini kan. Jadi saya yang utarakan kalau siapa saja yang mau buka toko pakai logo Zamal Parfum, maka nggak ada bedanya kita dengan yang lain. Oke. Jadi Akang nggak punya toko artinya? Nggak ada toko. I see. Kalau begitu kan para bisnis muda ini yang juga jadi diferensiasi buat teman-teman berbisnis gitu. Proses bisnis di benar-benar dikontrol sama Kang Zamal. Ya. Tapi impor tetap ya dari ini ya tetap. Dapat langsung dari impor. Ya? Jadi kita beli pun sama kursnya dengan harga dolar. Ya. Begitu dolar naik mungkin harga makin naik. Ini yang jadi jadi ancaman ya Kang ya gitu. Sekarang ini dolar lagi naik gimana tuh? Benar, ada kenaikan cuman masih bisa dari profit kita dapatkan, jadi tetap masih stabil. Alhamdulillah ya, artinya berbagi rezeki ya gitu. Oke. Kendala yang dihadapi selama ini dalam proses ini, proses bisnisnya, kan tadi nggak punya toko tuh, pengalaman teruniknya. Ada nggak nanya, Mas Zamal di mana tokonya nih? Atau gimana tuh? Kendala mungkin terbesar, cuman bukan besar sih, nggak ada masalah besar. Jadi kendala yang sekarang mungkin tuh kita selalu ajak teman-teman yang mau barengan bisnis dengan kita ajak mereka, yuk mimpi bareng saya. Mimpi? Nah, jadi kan ada orang katakan, kalau orang Bandung mungkin banyak katakan, peribahasa orang Bandung tuh, if you dream alone, it's just a dream. But if you dream together, it's not a dream, it's a true. Oh, jadi, luar biasa nih aplaus ya. Jadi kalau punya mimpi sendiri, itu mimpi. Kalau bareng-bareng itu nyata. Reality. Jadi saya ajak mereka, yuk mimpi bareng saya. Saya punya mimpi lumayan besar. Jadi mereka diajak mimpi bareng, mereka diajak punya satu, ini usaha saya bukan usaha Zamal. Jadi mereka memiliki ya. Gitu. Itu yang terpenting sih, merasa memiliki dulu. Kemudian dari sisi ini Kak, dari sisi keuangan, tadi kan dolar tuh bergejolak terus ya.
dulu artinya sempat menikmati juga ketika dolar masih di harga 9 ribuan ya Kang ya. Sebelum lebaran tahun lalu ya. Kan masih 9 ribuan tuh. 9 ribu ya, sekian. Benar. Sekarang mendekati 12 ya. Udah 12 ribuan gitu. Itu bagaimana pengaruhnya tuh Kang? Pengaruhnya ada, cuman kita nih karena satu kita owner dan kita nih yang pembikin, ya. Jadi buat naikin harga tuh agak susah. Emang ada sedikit daripada profit menurun, ya. Cuman nggak terlalu signifikan, masih tetap dapat. Artinya akan mencoba untuk mengelola bagaimana harga tidak terlalu tinggi dan tidak berpengaruh kepada. Dan kita bagi keuntungan nih, bagi saya pribadi kalau dari hitungan keuntungan 100%, ya. Maka dari tiap orang yang ikut partner bersama kita, saya bagi beliau 70, saya 30. Subhanallah. Oke, iya. Tapi betul sekali. Jadi gini, Coach, ada pepatah mengatakan berteman dengan penjual parfum, jangan heran Anda akan jadi wangi. Tapi berteman dengan pandai besi, jangan heran juga baju Anda akan bolong-bolong. Anda mau berteman dengan siapa? Silakan memilih. Saya jelas berteman dengan Bang Zamal. Oke, kita berikan kesempatan buat yang mau lewat dan tentunya tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Kembali lagi di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Oke, pebisnis muda yang berada di rumah maupun yang berada di ruangan ini, tiba saatnya kita memberikan kesempatan untuk yang bertanya. Atau tapi sebelumnya mungkin Coach? Saya ada di. Oh, Coach, silakan Coach. Baik, para pebisnis muda di rumah maupun di kantor Bank BJB Purwakarta ini. Suasana sejuk ya menjelang berbuka nih. Jangan berbuka. Kang Zamal, tadi jelas ya dari sisi konsep bisnis udah jelas punya diferensiasi. Kang, gimana hubungan dengan perbankan Kang? Selama ini dalam kan tadi tuh tersebar tuh, ya betul tersebar tuh apa mitra-mitra tadi ya Kang ya gitu. Tentu transaksi nggak langsung ya Kang. Ini ada bank apa yang bantu Akang selama ini? Bagi orang yang notabene pengusaha, bank tuh emang mesti ada, dan emang salah satunya dari Bank Jabar Banten ini pun banyak mendukung daripada usaha saya. Oke, jadi salah satu transaksi bisnis Akang melalui Bank BJB. Ada. Betul. Itu sejak tahun berapa Kang menjadi nasabah? Udah ada jalan 2 tahunan lebih kurang. 2 tahun plus dulu ya. Jadi kita kesini kebetulan memang para pebisnis itu tidak bisa dilepas dari perbankan. Kenapa? Transaksi kita bahkan dengan perbankan itu kita sangat dibantu gitu. Dan selama ini kalau kita berbisnis, kalau cara manual pasti tidak akan tidak akan bagus ya dalam hal pengelolaannya gitu. Nah, itu pertanyaan dari saya. Sekarang mungkin ada para pebisnis muda di sini yang ingin bertanya. Silakan. Oke, silakan. Sebutkan nama. Oke, berdiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kalis dari HIPMI Purwakarta. Saya ingin bertanya dengan Kang Zamal. Jadi tadi Kang Zamal mengatakan bahwa tokonya ini tidak ada tokonya tapi di rumah. Nah kemudian nanti buat konsumen yang ingin membeli parfum tersebut bagaimana caranya? Terus kemudian kan tadi katanya tokonya tersebar di 6 kota besar. Ya. Nah itu kota-kota mana saja? Oke, mungkin terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dapat hadiah ya dari Bank BJB Purwakarta ya. Tapi nanti sebagian hadiahnya buat saya juga ya. Oke, Kang Zamal jelas ya gitu. Ini suatu yang unik gitu. Satu hal yang mendasar bagi seorang pebisnis adalah distribution channel dan itu adalah toko. Tapi Kang Zamal tadi bilang nggak punya toko. Itu gimana tuh Kang? Di kami Zamal Parfum, kami senantiasa tekankan pada partner-partner kita, kalau kita mau buka toko, maka nggak ada bedanya kita
dengan penjual parfum lain lah. Oke. Jadi kami tanamkan pada lebih kurang 120 orang ini, dirinya lah tokonya. Jadi kita pertama mungkin judulnya kayak direct selling bermula. Dan kita manfaatkan dari sebetulnya siapa saja berhak jadi pengusaha asal dia mau wujudkan potensi yang ada dalam dirinya kan. Jadi kita bawa satu orang tuh biar jalan, dia mulai bergerak buat pasarkan kita punya produk dari keluarganya dulu, saudara, mulai ke tetangga, sampai yang mungkin pasar terbesar tuh dari teman-temannya. Komunitasnya ya kan? Komunitasnya. Sampai, dan saya senantiasa tekankan jangan pernah lihat satu orang kita ambil jual satu barang. Dan belajar. Kami senantiasa juga tekankan kita nih bukan jual parfum sebetulnya. Parfum hanya objeknya saja. Kita di sini di Zamal Parfum bagaimana manage orang yang udah beli satu produk dari kita bulan depan bisa beli 2 atau 3 atau 4. Dan alhamdulillah itu yang terjadi sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau kota Kang? Kami sekarang ada di 6 kota. Yep. Ya pusat mungkin di Purwakarta, di Bandung ada Cianjur, Sumedang, Garut, Tasik, dan Karawang, sama Subang. Subang ya. Oke, artinya itu polanya adalah individu tadi. Jadi para babis muda, ini tren juga nih, bahwa saat ini konsep bisnis yang dibangun oleh orang bagaimana melakukan efisiensi dengan tidak terlalu banyak buka toko. Tapi dia mengoptimasi setiap orang yang benar-benar bisa mendistribusikan produk tersebut. Kang Zamal jelas membuktikan bahwa dia nggak perlu toko. Dia mengoptimasi potensi setiap orang yang ada dalam mitra dia itu. Ada satu pelajaran lagi gitu bahwa ingat dalam setiap bisnis itu jangan lihat hanya satu orang. Tapi orang itu harus dilihat siapa saudaranya, siapa teman-temannya. Tapi ada dalam konteks itu nanti ada konsep di dalam marketing itu namanya AIDA ya. Gitu. Attention, dimana bikin produk itu tertarik, kemudian interest, kemudian desire, berminat untuk beli, kemudian action. Tapi nggak cukup sampai situ, puas, bikin mereka puas, betul ya kan? Benar. Dan itu satu juga yang perlu nih kan, saya senantiasa sampaikan pada teman-teman partner kita, orang beli satu produk tuh karena 3 hal mungkin. Apa itu? Pertama penasaran, kedua pengen nyoba, ketiga malu sudah nyoba. Jadi mesti beli juga. Aplaus dulu gitu. Beliau menerjemahkan konsep AIDA tadi, attention, orang tahu, interest, tertarik gitu, kemudian desire, berminat. Dari minat ini malu nih, masa nggak beli ya, barulah action. Setelah action baru beli, nggak cukup, mereka harus bisa puas. Setelah puas dia akan loyal. Nah ini yang bisa ngembangin model yang disampaikan oleh Kang Zamal tadi gitu. Ketika dia udah loyal, pasti dia akan nyampain ke siapa, merekomendasikan ke siapa, ke saudara, teman, sahabat. Inilah potensi yang harus dimanfaatkan oleh para entrepreneur. Oke, cukup ya Kang ya? Oke, boleh pertanyaan kedua? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Widi dari Bandung. Kang mau tanya bagaimana cara melihat SDM atau mitra yang baik bagi kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kang, suatu hal tantangan juga nih Kang. Pada awalnya saya nggak percaya juga tuh masa nggak ada karyawan ya gitu. Sepakat nggak? Masa nggak ada karyawan gitu? Tapi beliau bisa buktikan 5 tahun ya Kang? 5 tahun. Kang, tentu orang tuh punya moral hazard yang bagus dan tidak ya. Gimana tuh Kang? Akang melihat orang tuh berpotensi untuk jadi mitra. Gimana prosesnya? Pertama kami di Zamal Parfum selalu berpikir positif sama setiap orang yang pengen bergabung. Dan kita senantiasa sampaikan pada mereka setiap orang siapapun dia berhak jadi pengusaha. Judulnya mau apa tidak. Mau apa tidak. Oke. Dan kalau seorang menghendaki buat satu kerja buat pengusaha, saya senantiasa sering sampaikan, mungkin ini pikir saya, cuman boleh kita sharing. Saya senantiasa sampaikan pada teman-teman kita saat seseorang menginginkan memulai satu usaha yang mesti dia miliki 5 hal dalam hidupnya. Yang pertama keinginan keras. Apa keinginan keras? Lupakan dalam benak kita, dalam pikir kita nih, buat yang namanya kerja, saya mau usaha.
Yang kedua, adanya link daripada usaha. Jadi kalau udah benar kita sungguh-sungguh mau usaha, cuman link nggak ada, susah juga. Salah satunya bagaimana dia punya teman, Ya. punya saudara gitu ya kan. Yang ketiga, baru modal. Mungkin orang saat ini berpikir terlalu sempit, menyatakan kalau usaha mesti pakai modal, benar. Ya. Cuman saya senantiasa sampaikan pada mereka-mereka yang mengatakan seperti itu, modal terbesar buat mendirikan satu usaha ini diri kita. Contoh konkretnya gampang, Kang. Ya. Saya tanya, Kang, itu telinga saya beli 500 juta mau? Nggak mau Ya, kan? jangan telinga, mata Akang satu saja 1 M. Apalagi itu, Berapa harga diri kita? nggak mau kan? Tak terhingga, cuman hari ini orang tak sadar dengan Ya. harga diri yang dia punya. Betul. Yang keempat, pemasaran. Ya. Bagaimana kita pasarkan, boleh dengan sistem jemput bola, apa nunggu. Yang seperti tadi kan dibilang kenapa nggak ada toko. Kita nih seneng under pressure. Ya. Di Zamal Parfum nih anak-anak kita sering terus genjot. Kalau antum semua orang-orang di kita nih seneng dalam tekanan, mental yang ada tumbuh pada diri mereka kuat. Oke. Dan kelima, ini yang terpenting juga, pemeliharaan daripada pasar. Jadi bukan disebut satu usaha apabila modal 5 juta, bulan depan jadi 4 juta. Ya sih. Dan bukan disebut usaha modal 5 juta, bulan depan jadi 5 juta. Yep. Disebut usaha tuh modal 5 juta, bulan depan 6, 7, apa 8. Itu yang benar-benar bisnis ya. Plus dulu buat Kang Zamal. Baik, para pebisnis muda. Hal mendasar yang disampaikan oleh Kang Zamal tadi adalah bagaimana beliau mendapatkan seseorang yang benar-benar punya keinginan, ya, wish untuk sukses, kan? Kemudian beliau akan terus memotivasi, terus mengobarkan semangat untuk sukses kepada para mitra-mitranya. Semoga cukup ya, Mbak ya. Saya kembalikan dulu kepada. Oke, Coach Marisa, sekali lagi aplaus buat Coach Marisa dan Kang Zamal. Baik, pebisnis muda yang ada di rumah dan yang ada di ruangan ini, tentunya kita akan belajar lagi dan tentunya nanti akan ada konklusi dari Coach Marisa. Atau mungkin nanti kita berikan kesempatan lagi satu orang untuk bertanya di sesi terakhir. Namun yang pasti tetap standby di tempat Anda karena Nubis akan kembali lagi. Nubis! Yang muda yang berbisnis. Nubis yang muda yang berbisnis. Kembali lagi di acara yang memberi inspirasi selalu kepada kita semuanya. Pebisnis muda yang ada di rumah, tentunya kita akan lanjutkan sesi di mana Coach Marisa nanti akan memberikan konklusi. Namun sebelumnya saya kembalikan dulu kepada Coach Marisa. Silakan Coach. Baik, terima kasih Mr. Main. Baik para pebisnis muda di rumah maupun di ruang kantor Bank BJB Purwakarta ini gitu. 3 sesi sudah kita lewati gitu. Banyak inspirasi yang bisa kita dapat dari seorang Kang Zamal. Demikian juga dari seorang Kang Dahlan tadi bahwa semula berawal dari bagaimana kita melihat potensi yang ada di daerah. Jangan kejebak, jangan kemana-mana dulu gitu. Lihat dulu potensi kita, potensi daerah kita di mana ya gitu. Nah, beliau fokus ke parfum, tapi dia tidak hanya membahas bisnis as usual. Tapi ada diferensiasi dalam konteks bisnis, khususnya strategi. Kita harus punya distinctive competitiveness gitu. Di sini kita punya sesuatu yang berbeda gitu. Sesuatu yang benar-benar luar biasa yang bisa membedakan bisnis kita dengan orang lain gitu. Nah, oke. Tadi 2 penanya sudah, sekarang kita kasih satu lagi ya. Silakan. Oh ya, silakan. Silakan berdiri. Silakan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, sekarang ini zaman era globalisasi yang sangat besar, Kang. Benar. Era digital yang sangat besar, di mana semua orang ingin berbeda gitu kan. Yep. Nah, bagaimana tips dan trik Kang Zamal untuk tetap eksis di usaha Akang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini tidak bisa dielakkan ya gitu bahwa saat ini environment itu selalu berubah.
Kalau kami di Bandung selalu menekankan bahwa seorang entrepreneur itu harus menjadi ahli strategi. Ini kata kuncinya. Ada satu konsep yang benar-benar saya dalamin bahwa untuk bisa survive di dalam bisnis kita harus punya namanya daya saing, competitiveness gitu. Dan salah satunya yang harus kita perhatikan lingkungan. Gimana Kang Zamal melihat ini, khususnya adalah menghadapi era globalisasi ini. Gitu. Oke, terima kasih. Bagi saya, Zamal, saya ini termasuk mungkin teman-teman selalu bilang kalau percaya diri itu overdosis banget kan. Jadi, overconfidence ya gitu ya. Jadi dan saya satu orang yang tipikalnya senang under pressure, jadi makin banyak tekanan makin senang kita punya hidup. Terus tadi pertanyaannya bagaimana dengan sekarang globalisasi, apa kiat-kiat buat jaga pasar kita. Kami di Zamal Parfum selalu memberikan mindset kepada orang-orang yang beli parfum kita beda dengan parfum yang lain. Yang sangat mencolok mungkin dari cara jual pun kita beda. Kalau orang hendak mau beli parfum kan dia langsung berpikir saya jalan ke satu toko yang di sana ada label toko refill parfum. Iya, betul. Kalau kita, sistem kita, orang mau beli parfum dia tinggal SMS, dia tinggal telepon, kita bisa delivery order buat dia. Dan kita senantiasa kasih jaminan dalam produk kita nih, jaminannya pun ajib. Jadi tak nempel lama kita kasih balik uang. Karena apa? Satu, kita bisa kasih satu jaminan seperti itu. Saya pribadi alhamdulillah udah lumayan lama dalam bidang parfum dan mengerti jenis-jenis daripada parfum. Saat ada orang yang mencoba sedikit merusak daripada pasar dengan menjatuhkan daripada harga, kami tak ikutan turun daripada harga itu. Malah kami tetap stabilkan, kalau enggak sebaliknya. Jadi saya ini senang beda orangnya, jadi taikin aja sekalian biar ribet. Karena mungkin dan terpenting lagi siapapun kita, usaha apapun kita, kalau hati kita bersih, enak jalanin usaha ini. Plus dulu Pak. Buat pebisnis muda, inilah pelajaran kalau menurut saya, selalu saya tekankan, untuk bisa berbisnis dan cepat dan sukses kita harus punya passion. Ini yang ditunjukkan oleh seorang Zamal. Bisnis beliau dimulai dengan passion. Beliau malah menyukai tantangan gitu. Semakin besar tantangan yang datang ke beliau, semakin kreatif beliau, semakin enjoy ya Kang ya gitu. Semakin menikmati. Ini loh tanda-tanda orang bahwa bisnisnya passionnya ada di situ. Gitu. Ini luar biasa. Dan beliau satu lagi, diferensiasi. Ya, Michael Porter ahli strategi bilang ini, untuk bisa bertahan hidup di zaman yang penuh full of competitiveness ini, kita harus punya daya saing. Daya saing yang bisa kita pakai itu ada dua pilihannya. Kalau enggak low cost, lebih murah, tapi bukan murahan ya. Gitu. Kalau enggak diferensiasi, gitu. Kita milih yang mana? Kalau saya lihat dari Kang Zamal, beliau milih ke diferensiasi. Gitu. Diferensiasi di mana beliau pakai? Gitu. Diferensiasi dari produknya, dari SDM-nya, dari marketingnya. Ini yang bisa menjadi tool buat beliau untuk bisa terus tumbuh dan berkembang di zaman competitiveness ini. Cukup ya Adam ya? Gitu. Baik pebisnis muda, sebelum kita tutup sesi acara kita ini gitu. Terakhir dari Kang Zamal. Kira-kira apa nih pesan buat para pebisnis muda supaya bisa tetap bisa numbuh kembangkan bisnis ke depannya? Ya, terima kasih. Saya pribadi Zamal sebetulnya sampai saat ini pun masih tetap belajar dalam segi usaha. Cuman saya sering banyak disampaikan oleh orang tua saya, teman-teman yang lebih tua dari saya. Jadi ada 3 hal yang saya pernah, ini boleh kita lanjut. Satu orang pengusaha dan dia bapak angkat saya di Jakarta ini. Dia selalu katakan, Jamal, orang dalam dunia ini, apalagi dunia usaha ini terbagi 3 jenis katanya Mal. Ada orang yang 20% dia punya senang, 80% dia punya susah. Ya. Yang kedua tipikal orang 50% senang, 50% susah.
Yang ketiga 80%-nya senang, 20% dia punya susah. Maka saya balik tanya, apa Pak? Dia katakan orang yang 20% senang, 80% susah, orang yang bekerja dengan dia punya badan. Karena buat cari waktu libur agak susah, banyak susah, senangnya dikit. Karena dia menggunakan tenaga dia ya. Benar. Yang kedua dikatakan orang yang 50% dia punya senang, 50% dia punya susah, orang yang bekerja dengan pikirnya. Manajer, arsitek, yang lainnya. Dia sama, dia senang ada, cuman tetap dia masih gunakan badan dia. Badan dia mesti ada di situ. Betul. Badan dia mesti ada di situ dalam waktu cakupan kerja juga. Ya, betul. Kalau jam 8 sampai jam 5 ya mesti duduk juga, biar hanya pakai dia punya pikiran. Yang ketiga, orang yang 80% dia senang, 20% dia ada susah. Orang yang bekerja dengan duitnya. Dan dia terakhir bilang, Jamal lanjutkan sampai orang ketiga ini katanya. Ya plus dulu gitu. Oke, Kang Zamal. Selama ini kalau boleh dibilang tadi ingin yang 20 80 ya. Benar. 20 susahnya, 80 senangnya. Kalau selama ini dalam hal mencapai itu bagaimana hubungannya dengan Bank BJB? Punya pengalaman raga nggak dengan Bank BJB Purwakarta ini? Oh banyak. Bank BJB ini satu bank yang mungkin karyawannya pun udah kayak saudara dan banyak ngumpul juga di tempat saya. Ketahuan deh. Cuman di Bank BJB ini kami senang banyak. Salah satu yang paling enak buat dari bank-bank lain, kami ada rekening di bank lain juga. Cuman di Bank BJB ini udah seperti kayak saudara saya. Jadi itu bisa menjadikan tool untuk mencapai 20-80 tahun. Benar, dan mereka servisnya pun Masya Allah bagus banget. Terus apapun kita mau penambahan modal, penambahan ini, dia servis dengan baik lah. Oke. Itu yang didapatkan selama ini. Oke, aplaus dulu buat Kang Zamal. Oke, baik para pebis muda, sebelum ini kira-kira saya ingin kembalikan lagi ke Kang Dahlan sebagai yang punya di sini. Kang, gimana harapan Akang kepada para pebis muda ke depan gitu dalam hal memanfaatkan potensi yang ada di Purwakarta ini, Kang? Terima kasih. Kompetitor itu dalam bentuk apapun, setiap pengusaha itu pasti ada kompetitornya. Ya. Makanya tadi ada trik-trik Kang Jamal sampaikan, bagaimana katanya dengan pelayanan, dengan produk yang bagus, sehingga kita dapat bersaing di situ. Intinya benar-benar menggali potensi sudah ada, tinggal kita yang manfaatkannya. Gitu. Oke, terima kasih Kang Dahlan, teman-teman HIMI Purwakarta, terima kasih atas kehadirannya sore ini di sini. Oke, para pebis muda di rumah maupun di kantor Bank BJB Purwakarta ini. Dari seorang Kang Dahlan yang menyampaikan tadi bahwa Purwakarta ini punya potensi loh. Kemudian ditangkap oleh Kang Zamal. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Potensi itu adalah given, mau tidak kita manfaatkannya gitu. Tinggal kita benar-benar tadi punya passion, punya senangan ya gitu, untuk bisnis ini. Kemudian kita bikin apa lagi? Kita total di situ. Kang Zamal total. Kemudian ketiga apa? Beliau bikin diferensiasi. Beliau tidak mau berbisnis parfum seperti halnya orang lain gitu. Karena apa? Kalau gitu mah beliau hanya jadi follower, jadi pengikut. Pasti tidak akan bisa bertahan lama gitu. Nah, inilah yang bisa kita ambil dari pelajaran kita sore ini ya, dalam hal nobis yang muda yang berbisnis di Purwakarta ini. Semoga bisa menginspirasi para pebis muda di rumah maupun di studio ini. Insya Allah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin itu dari saya, Nuriza, nobis kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di nobis ke depan. Saya kembalikan lagi ke Baik, terima kasih Kaus Meriza dan pebisnis muda yang ada di rumah dan di ruangan ini. Satu lagi mungkin berhubungan dengan hubungan beliau dengan BJB ya. Oke. Bahwa berteman dengan yang pemilik uang, jangan heran kalau kita punya banyak uangnya. Pasti. Ya baik, pebisnis muda, tentunya di episode kali ini banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dan tentunya
Acara ini bisa terselenggara berkat sponsoring dari BJB, GIMB Entrepreneur School, Bisnis Bandung, Kilet FM, RRI Pro 2 FM, Cyber Labs, Kinanti Kerudung, Idola Souvenir, Atlan, Kosikos, Rifah Gordin, dan Ayam Doer. Tentunya selalu kita nantikan acara-acara yang selalu memberi inspirasi kepada kita. Dan sampai ketemu pada episode berikutnya. Sekian dari saya, Nubis yang muda yang berbisnis. Hai, tunas muda bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai, entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB bertumbuh